Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara mengetahui spek komputer yang kita beli ya, baik itu dari segi hardware-nya atau perangkat kerasnya dan dari software-nya, yaitu perangkat lunaknya. Ada dua cara ya. Yang pertama, nanti kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam sistem operasi. Yang di sini saya contohkan yaitu menggunakan Windows ya. Dan di sini Windows-nya adalah Windows 7, yaitu kita bisa melihat spek komputer baik hardware maupun softwarenya dengan masuk ke My Computer, dan biasanya posisinya ada di bagian icon di desktop atau mungkin masuk di bagian aplikasi Windows Explorer. Untuk lebih gampangnya, yang pertama di sini ada My Computer atau komputer, kita klik kanan, terus kita properties di sini. Nah, di sini akan muncul ya. Ya, muncul yang pertama di sini adalah sistemnya ya. Sistemnya yang digunakan ya, yang kita kelihatan di sini adalah yaitu sistem operasinya, yaitu menggunakan Windows 7 Ultimate ya, dengan produk tahun 2009. Dan selanjutnya di sini adalah sistem hardware-nya, dan di sini tercantum bahwa untuk prosesornya yaitu Intel Core 2 Duo seri E6550 dengan kecepatan 2,33 GHz ya. Terus untuk memorinya atau RAM-nya yaitu 2 GB. Terus sistem tipe dari Windows 7 Ultimate-nya yaitu 32 bit. Nah, ini kita bisa melihat dari sini bisa, itu cara pertama. Tapi untuk cara pertama ini kurang detail di sini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, dan di sini akan lebih detail lagi ya. Dan di sini kita perlukan satu aplikasi yang ringan sekali, yaitu namanya CPU Z ya. Oke. Untuk CPU Z juga banyak versinya, ada yang perlu penginstalan dan ada yang portable ya, atau yang bisa langsung kita gunakan ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sini, di sini ada tiga file yang sini folder, ini hasil dari ekstraknya, dan di bawahnya yang kedua dan ketiga di sini aplikasinya ya. Yang pertama yaitu CPU Z Portable 190, itu versi yang lama. Terus yang terbaru untuk saat ini yaitu CPU Z Portable 1948 itu ya. Nah, tadi saya sudah mengekstraknya yang versi yang lama, yaitu yang 190, dan ketika kita ekstrak ya nanti akan terbentuk satu folder ini. Oke, kita coba dulu untuk yang versi lama dulu ya. Di sini kita klik 2 kali, terus di sini ada CPU Z Portable, ini yang kita gunakan. Kita klik 2 kali, terus kalau muncul seperti ini kita yes aja, dan nanti kita bisa lihat di sini tampilan aplikasinya ya. Di sini banyak menu yang ditampilkan, mulai dari CPU, cache, mainboard, memori, SPD, grafik, bench, dan about. Terus yang pertama ya,
di sini untuk prosesornya ya. Oke, ini merupakan dari otak komputernya dan di sini sangat detail sekali ya. Jadi kita bisa melihat spek di sini. Mulai dari namanya, kodenya, PCI-nya, teknologinya, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh di sini namanya ya, nama prosesornya. Ini hampir sama dengan yang tadi di dalam My Computer, yaitu Intel Core 2 Duo seri E6550. Terus ini kode name-nya Conroy ya. Terus untuk patches-nya adalah socket 775 LGA ya. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan motherboardnya, berarti soketnya yang menggunakan 775 LGA. Terus untuk teknologinya yaitu 65 nm. Terus ini voltasenya ya. Terus ini spesifikasinya ya, mulai dari namanya sampai dengan kecepatannya yaitu 2,33 untuk Core 2 Duo E6550. Terus ini marganya istilahnya ya familinya ya. Ini juga cukup jelas. Dan terus ini dicantumkan juga clocknya ya clocknya. Nah di sini juga real time ya. Ketika kita menggunakan aplikasi yang ada di dalam komputer ini nanti akan berpengaruh di sini. Terus ini cache-nya, ya cache-nya ini yang ada di dalam prosesornya yaitu ini ya menggunakan L1 ya. Jadi ini cache yang memori penyimpanan sementara di sini. Ya ini sangat lengkap sekali. Jadi kita bisa melihat spek dari CPU-nya ya. Terus yang kedua cache ya, yaitu menggunakan L1 tadi di dalam CPU sudah ada di sini ya. Nah di sini diuraikan kembali ya. Tapi di sini masih 32 kilobyte ya, masih kecil ya. Terus nah motherboardnya di sini ada mereknya atau manufakturnya yaitu menggunakan Asus TEK komputer ya. Jadi kita tanpa membongkar CPU jadi bisa kita lihat oh ini merek motherboardnya adalah Asus ya. Terus di sini untuk modelnya P5K ya. Terus di sini chipsetnya ya, chipset dari motherboardnya menggunakan Intel dengan tipe yang P35 atau G33 atau G31 ya. Terus ini software-nya ya juga menggunakan Intel dan ini adalah Winbone-nya. Terus BIOS yang digunakan ya, aplikasi BIOS yang digunakan adalah American Magnetronics ya dengan versi ini 0603 dan ini adalah tahun pembuatannya yaitu 2007 dan bisa kita lihat bahwa di sini bahwa motherboardnya buatan tahun 2007 ya. Jadi kita bisa tahu ini motherboardnya produk baru atau lama gitu ya. Terus memorinya ya. Nah, di sini memorinya kita lihat ya, menggunakan tipe DDR2 ya, yaitu dengan kapasitas 2 GB dan dia masih channelnya single ya. Ada di sini juga ada motherboard yang support dengan dual single ya. Dan di sini masih menggunakan single ya. Terus ini SPD-nya yaitu untuk spesifikasi memorinya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada slotnya ya. Berarti ini slot yang ada di dalam motherboardnya sudah tersedia 4 ya. Jadi kita bisa menambahkan RAM di sini. Tuh. Dan cukup jelas juga untuk spek dari RAM-nya mulai dari PC ya, terus megahertz-nya. Terus ini adalah mereknya Corsair ya. Dan di sini juga cukup jelas sekali ya untuk ada serial number-nya dari produk ini
Terus ada timing table-nya ya. Jadi istilahnya untuk frekuensi dari RAM ini tersebut gitu. Terus kita bisa lihat juga di menu berikutnya adalah grafik ya. Di sini kita bisa melihat VGA-nya itu ya, mereknya apa yang kita gunakan di sini. Contohnya di sini ATI Radeon HD 4670 ya. Berapa giga di sini? Nah, di sini sudah kita lihat memorinya adalah 1 GB ya. Ya, ini cukup jelas juga. Terus ini benchnya jarang digunakan ya. Terus nah ini untuk sistem yang digunakan ya. Sistem yang digunakan, sistem operasi yang digunakan di dalam komputer ini yaitu menggunakan Windows 7 ya, Ultimate Edition 32 bit ya. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melihat spek secara hardware maupun software secara detail ya. Dan untuk cara mendapatkannya kita bisa download di Google ya. Banyak yang sifatnya gratis di sini. Oke, itu kita yang menggunakan yang versi lama. Coba saya gunakan yang versi yang terbaru, apakah sama atau tidak ya. Nanti sekaligus di sini untuk cara mengekstraknya ya. Nah, di sini saya gunakan CPU-Z Portable 1948. Kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Kita next aja, terus I agree, terus nah ini kita next aja, install ya, terus kita finish. Jadi dia menambahkan di file sini ya. Kita klik 2 kali aja. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya versinya ya. Versinya 1948 ya. Oke, kalau sekilas kita lihat ya hampir sama di sini ya. Nah, hampir sama, tidak banyak perubahan di sini ya. Nah, ini untuk memorinya juga sama, untuk speknya juga sama, grafiknya juga sama ya. Oke, saya kira itu dulu ya tutorial kaitannya dengan untuk mengetahui spek komputer kita secara hardware maupun secara software, yaitu dengan 2 cara, menggunakan My Computer dan menggunakan aplikasi CPU-Z. Saya kira cukup dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.